Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang bersama-sama kita berkumpul memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di tempat ini Al-Hawd Al-Jindaniyah. Mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkahan di dalam tempat ini. Wa akhina Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan diberikan kesehatan, afiah, dan juga ibunda kami diberikan kesehatan wal afiah, dan segenap keluarga besar Al-Walid Al-Habib Naufal wal Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan senantiasa Allah Ta'ala berikan bimbingan, perlindungan, afiah, dan semua para habaib yang hadir tengah-tengah kita, para guru-guru kita, para kiai, para asatidzah hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari majelis ini melainkan hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, dan dimudahkan segala urusan kita, diangkat bala dan musibah dari negeri kita, dan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai pecinta sejati terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kumpul di tempat ini yang kita sebut Nabi besar Muhammad, yang kita ceritakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita bahas topik utama kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia agung, manusia luhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mensifatkan Nabi seperti apa, para tabi'in bagaimana mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketahuilah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, hawaltu an asif al-habiba bi ba'dhi ma fahima al-fuadu min athana al-Qur'ani fawajadtu qawli la tafi'u bi dharratin min ushri mi'shari al-'atar rabbani min an yu'ribu migwali an hadratin an wasfiha qad kalla kullu lisani min ba'di ma ja'a bihil kitab fama miqdaru madhi 'alamil insani. Al-Habib Ali bilang, saya berupaya untuk mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mensifatkan Rasulullah terinspirasi oleh apa? Terinspirasi oleh firman Allah di dalam Al-Qur'an. Itu inspirasi yang hebat. Mensifatkan Nabi, menceritakan Nabi terinspirasikan dari pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau udah pujian Allah kepada Nabi Muhammad, Allah kalau ada memuji sesuatu, satu sifat yang Allah Ta'ala berikan itu di dalamnya, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan makna yang terkandung di dalamnya, bakal habis lautan, didatangkan lautan lagi bakalan habis juga semuanya, sedangkan belum habis firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sebagian para ulama mengatakan, seandainya saya ingin menerjemahkan, menafsirkan makna bismillahirrahmanirrahim, maka saya bakal penuhi 70 ekor unta semuanya dengan kitab untuk menjelaskan satu kalimat itu aja. Nah, ini berapa banyak sifat Rasulullah di dalam Al-Quran, berapa banyak pujian Allah kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu dikatakan bahwasanya kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri 'inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Demikian sempurna keindahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga seandainya sedikit kemuliaan, keindahan Rasulullah dipinjamkan kepada bulan, enggak ada gerhana bulan lagi. Enggak ada gerhana bulan. Kenapa? Bulan cahayanya udah enggak bergantung lagi kepada matahari, udah khalas. Kenapa? Udah dipinjamkan cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam katanya gerhana. Begitu, tapi baru tahunya udah tenggelam gerhananya sebelum maghrib. Maghrib udah habis gerhananya. Wahakadha Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sehebat-hebatnya para pujangga memuji Nabi Muhammad, seandainya semua orang seluruh dunia
memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, habis umur, habis masa, habis zaman, belum habis keindahan Rasulullah untuk diceritakan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab istimdaduh dari Quran. Sebab sumber dari pujian kepada Nabi Muhammad bersumber dari mana? Dari Al-Quran. Jadi mau 1000 tahun juga nggak ada habisnya untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu pujian kita kepada Nabi Muhammad kecil, nggak ada apa-apanya. Dan justru dengan pujian kepada Rasulullah yang membangkitkan kecintaan kepada Nabi, membangkitkan kerinduan kepada Nabi, dan setelah cinta membangkitkan dorongan untuk mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maunya kita nih, kita hadir di sini nambah cinta kita kepada Rasulullah. Terus kalau dia tambah cinta, kita minum kebayang Nabi Muhammad. Bagaimana minum kebayang Nabi Muhammad? Kita minum air kebayang Rasul minumnya nih kayak begini. Ya, 3 kali minum dengan tangan kanan, minumnya sambil duduk. Kita mau sampai kita minum ngebayangin Rasulullah. Sampai kita makan ngebayangin cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekali Rasulullah lagi makan, di situ ada anak-anak muda ikut makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu pemuda, dia ngambil comot sana, comot sini, ngambil bagian yang jauh. Maka Rasulullah berkata, "Ya ghulam, samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik." Wahai anak muda, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, begitu. Dan makan ambil bagian yang dekat dengan kamu, ya. Jangan nyomot ke bagian yang jauh padahal depan dia ada. Diajarin tata krama, adab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ada apa kita ngikutin cara makannya orang barat? Semua keindahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Enggak ada perangai yang indah melainkan kalau ditelusuri semua perangai yang indah yang ada di alam semesta pasti sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak ngambil adab kita, enggak ngambil akhlak kita, enggak ngambil metode kita dari luar, tapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pemuda tersebut, kalimat Nabi demikian berkesan di dalam hatinya hingga dia ingat dan beliau jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, begitu juga kita. Kalau dapat nasihat yang baik, amalkan, jalankan, praktekkan. Begitu. Sebab al-haq ahaq an yuttaba'. Sesuatu yang hak lebih berhak untuk kita ikuti dari siapapun datangnya hal tersebut, apalagi bersumber dari Rasulullah atau dari para ulama ushalihin yang sanad mereka nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ini dalam beragama enggak ngikutin hawa nafsu, enggak ngikutin syahwat kita, enggak ikutin maunya kita, enggak ikutin egonya kita, enggak ikutin ambisinya kita, enggak ikutin obsesinya kita. Agama bukan ngikut apa yang kita mau, tidak, tetapi ngikut apa yang Allah mau, apa yang Rasulullah mau, apa yang Allah suka. Jadi kalau kita mau bikin apa-apa, pikir Allah suka gak, Nabi suka gak, Nabi senang gak. Kadang kalau kita bikin acara, misalkan acara kawinan atau acara hajatan, yang kita pikir besan senang gak, tamu undangan senang gak, itu yang dipikir. Rasul mau murka masa bodoh, anda gak undang. Begitu. Pikiran dia begitu, mestinya dia pikir. Sebab semua amalan kita, qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Beramallah, sesungguhnya Allah akan menyaksikan amalan kalian dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat, menyaksikan amalan yang kita lakukan. Pikir, mau bikin apapun, pikir apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ngikut apa yang kita suka, bukan ngikut apa yang kelompok ini suka, apa yang orang ini suka, enggak, tetapi apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya sukanya orang tersebut sesuai dengan sukanya Rasulullah, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, tetap kita balik kepada apa yang disukai, yang direstui oleh Nabi besar Muhammad. Dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawah taba' lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang kalian hingga obsesi dia, kemauan dia, keinginan dia ikut kepada apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut kepada apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Ada satu orang duduk bersama Rasulullah, makan bersama Nabi Muhammad, makannya tangan kiri, dikasih tahu sama Nabi Muhammad, ya hadza kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Nabi kalau ngasih tahu orang enak,
santun, senyum, sopan, lembut. Makanya nggak mau nurut, wah udah kelewat sial banget. Kelewat sial banget. Dikasih tahu begitu, itu orang malah bilang, la astati', saya nggak bisa makan pakai tangan kanan. Nabi nggak nyautin apa, Nabi cuma bilang, idzan lastata'ta. Kalau begitu kamu bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Kamu bilang nggak bisa, ya sudah, nggak bisa. Sejak saat itu dia nggak bisa ngangkat tangan kanannya ke mulut. Lumpuh tangan kanannya, nggak bisa ngangkat tangannya ke mulut. Kualat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengar nasihat dari Nabi Muhammad, kita ikutin. Di mana kita dengar ada kebaikan, kita hadir, kita jalankan, kita support, kita dukung. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekali itu lagi ngumpul majelis seperti ini, tahu-tahu di luar tuh ada 3 orang. 3 orang yang menarik perhatian para sahabat di luar majelis. Akhirnya yang satu masuk, cari tempat kosong, diambil tempat kosong, maju ke depan, ada tempat kosong, dia duduk ke depan. Yang satu lagi malu, ya dia duduk tetap di bagian belakang. Yang satu lagi takabur, sombong, ogah kagak mau, di jalan pergi ke tempat lain. Dikiranya Allah butuh sama dia atau Rasulullah butuh sama dia. Alhasil setelah selesai majelis tersebut, Nabi cerita tentang 3 orang. Ayo ambil pelajaran dari 3 orang ini. Amal awal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, awa ilallah fa'awahullah. Orang yang pertama, dia mendekat kepada Allah, merujuk kepada Allah, balik kepada Allah, maka Allah Ta'ala tampung dia, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disambut oleh Allah Ta'ala. Adapun orang yang kedua, dia malu, cari tempat, malu ke depan, dia duduk di belakang, padahal depan ada tempat. Dia malu, dia duduk di belakang, khalas, duduk di belakang. Istahya minallah, ats-tsani istahya minallah, fastahyallahu minhu. Wa man istahyallahu minhu lam yu'adzibhu. Yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah pun juga malu kepada dia. Dan barang siapa yang Allah malu kepadanya, Allah enggak bakal mengazab hamba tersebut, enggak disiksa oleh Allah Ta'ala. Beruntung itu orang. Terus adapun yang ketiga, a'rada 'anillah fa'aradallahu anhu. Dia berpaling dari Allah. Begitu Allah berpaling dari dia, dia berpaling, maka Allah berpaling dari dia. Sebab man aqbalallah bikulliyatih aqbalallahu alaihi bikulliyatih. Man aqbala 'ala Allah bikulliyatih aqbalallahu alaihi bikulliyatih. Wa man a'rada 'anillah bikulliyatih a'radallahu anhu bikulliyatih. Wa man kana lillah sa'ah wa sa'ah kana Allahu lahu sa'ah wa sa'ah. Barang siapa yang mendekat kepada Allah secara totalitas, maka Allah mendekat kepada hamba tersebut secara totalitas. Yang berpaling dari Allah secara total, Allah berpaling dari itu hamba secara total. Tapi yang angin-anginan, entar dia datang, entar dia jauh. Ya begitu juga Allah sama dia begitu, entar dekat, entar jauh, begitu sesuai kondisinya, naik turun. Wahakadha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan kita dan kokohkan langkah kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Alhamdulillah, ini majelis yang semacam ini, kegiatan yang semacam ini adalah kegiatan yang disupport, yang didukung oleh para guru-guru kita terdahulu, para salaf kita yang terdahulu. Sebab antara mereka ahlus safa wal wafa ma fihi mugattu dhid, ma bain hadza yumid wa akhar kadza yastamid. Orang-orang yang berhati bersih dan setia, setia kepada nabinya, setia kepada gurunya, setia kepada salafnya, setia kepada ajaran Allah dan ajaran para leluhurnya. Antara mereka satu sama lain nggak ada pertentangan, nggak ada kedengkian satu sama lain, saling support, saling mendoakan, sehingga nggak ada iri di antara mereka. Justru mereka girang dengan keberadaan majelis yang semacam ini, dengan keberadaan pesantren yang semacam ini. Sehingga itu dikisahkan dahulu sampai Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, kakek kami, itu paling senang kalau ada anak muda yang aktif, giat berdakwah, apalagi bikin majelis atau bikin pesantren. Beliau datang, beliau support, beliau dukung, begitu. Beliau hormati, beliau muliakan, sehingga beliau dekat kepada semua kalangan, yang tua, yang muda, yang sepuh, dekat dan menyambut mereka. Begitu, dan memajukan mereka, mensupport kegiatan yang mereka lakukan, bagaikan orang tua yang mengayomi anak-anaknya. Wahakadha.
Al-Jadd Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Dari mana beliau dapatkan ini? Maja min ba'id, bukan dari jauh, tetapi dari ayahnya, dari leluhurnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat bilang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kadang di tempat saya itu orang-orang pada sholat, ya, tapi nggak ada masjid, sedangkan tempat engkau cukup jauh, berat bagi mereka. Maka saya mau engkau datang ke rumah saya, sholat di tempat kita. Nah, itu tempat yang kau sholat kita jadikan masjid untuk orang-orang pada sholat." Dilakukan, dilaksanakan oleh Rasulullah. Ditentukan suatu hari Nabi pun jalan ke tempat orang tersebut. Begitu sampai ke rumahnya, belum duduk, belum apa, Nabi tanya, "Di mana tempat yang mau kamu jadikan musola? Di mana tempat yang mau kamu jadikan masjid tersebut?" Dia tunjuk, "Nih sebelah sini ya Rasulullah." Maka Rasulullah langsung gelar di situ dan sholat di situ. Para sahabat bermakmum di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didukung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu dulu beliau meninggal di saat-saat yang semacam ini juga. Di bulan Rabi'ul Tsani, tanggal 8 Rabi'ul Tsani. Hadzal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu beliau disuruh oleh gurunya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri pergi ke Inat, ziarah sana. Pulang dari Inat dipanggil, Muhammad." "Na'am Habib," kata guru. "Engkau ke Inat?" "Iya." "Mampir ke Rubat Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, muridnya Habib Abdullah Syatiri yang senior." Bilang, "Na'am, saya mampir ke situ." Itu di antara murid Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid adalah Al-Habib Muhammad bin Husain, aminnya Habib Muhsin, amannya beliau. Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Hamid adalah murid Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid di Inat sana. Ditanya oleh Habib Abdullah Syatiri, "Ya Muhammad," "Na'am Habib." "Kamu pergi ke Inat?" "Iya." "Masuk ke Rubat?" "Iya." "Kamu lihat rubatnya Habib Hasan bin Ismail?" "Ya, saya lihat. Bagus, suka." "Nah, kamu bakal punya rubat kayak begitu juga." Katanya Habib Abdullah Syatiri, "Kamu bakal punya persis kayak begitu." Subhanallah, memang salaf kita kalau ngomong nggak asal ngomong. 30 tahun kemudian terwujud, dapat rubat seperti itu juga. Sampai ketika beliau mau membangun rubat di Baydha sana, dia tadinya mau bangun di pinggiran kota. Kemudian tahu-tahu Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab kirim surat kepada beliau. Dibilang, "Syekh ya Muhammad, kamu jangan bangun di pinggir kota, tapi bangun di tengah kota di sebelah sini." Habib Muhammad bilang seolah-olah Habib Alwi tahu letaknya itu yang paling strategis di mana, dia yang pilihkan tempat. Padahal nggak pernah keluar dari Tarim, nggak pernah kemana-mana. Seolah-olah dalam suratnya dia tahu jalanan kota Baydha yang jaraknya ratusan kilometer itu seperti apa. Dia tahu, ditentukan. Sebab mereka nggak melangkah kecuali dengan isyarat, dengan perintah, dengan bimbingan. Kagak ngelangkah sendiri. Nah, kita mau bikin apa-apa, musyawarah kepada guru, musyawarah kepada sepuh, musyawarah kepada orang yang dituakan. Apabila seseorang langkahnya dia sesuai dengan arahan gurunya, sesuai dengan metode gurunya, sesuai dengan bimbingan gurunya, jangan ingkar, khalas, salim, serahin sama dia. Tapi kalau nggak sesuai dengan ajaran gurunya atau nggak punya guru, nah itu baru yang menimbulkan masalah. Akan tetapi selama itu dengan bimbingan gurunya, selamat, aman. Kemudian Al-Habib Muhammad dia bangun rubatnya di tempat tersebut. Masya Allah berkah. Nggak pernah ketinggalan sholat jamaah, wala ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kemudian minta bantuan kepada Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Perlu pengajar buat bantu ngajar di rubat saya ini. Maka Al-Habib Muhammad menugaskan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid ngajar di situ. Di rumahnya Al-Habib Muhammad Al-Haddar, ngajar di sana. Ngajar di situ, subhanallah, Al-Habib Zain ketika datang usianya jauh lebih muda dari Habib Muhammad, hingga beliau menikah dengan putrinya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dinikahkan. Itu waktu beliau datang ke Baydha, Al-Habib Muhammad Al-Haddar menyambut beliau udah pakai arak-arakan. Begitu sampai itu orang-orang kira siapa yang mau kita sambut? Kurangnya orang besar atau apa? Wal Habib Zain kan kurus, penampilannya biasa begitu. Nah, ini yang kita sambut. Beberapa orang bilang begitu. Tapi begitu mendengar daripada kajian beliau, ilmu beliau, penjelasan beliau, mereka semuanya kagum dengan penjelasan Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan usia beliau. Itu waktu beliau selesai mengajar di sana, pindah ke Hijaz, berjumpa dengan Al Habib Attas bin Abdullah Al-Habsyi. Habib Attas Habsyi nanya kepada Habib Zain, "Ya Zain, kamu ngajar
di Baydha, di Rubat Al-Haddar. Berapa lama? 25 tahun ya Habib. Kata Habib Attas, kalau begitu kamu ngajar di sini di Rubatul Jufri di Madinah, ngajar di situ sama 25 tahun juga. Kata Habib Attas Habsyi, benar ucapan salaf kita, mereka bukan ngarang ucapannya. Begitu ngajar 25 tahun udah berhenti ngajar, serubat-rubatnya berhenti juga, tutup juga. Subhanallah. 25 tahun persis seperti ucapannya Al-Habib Attas Al-Habsyi radhiyallahu anhum wa ardahum. Nah, karenanya itu barang siapa yang jalan di bawah bimbingan mereka, di bawah arahan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enggak bakal menyimpang, enggak bakal meleset kemana-mana. Mereka terikat dengan tali yang kuat kepada para kaum al-muhsinuna lana gharsa. Al-Habib dibilang tuh sifat mereka tuh para salaf kita, para guru-guru kita, orang-orang yang pandai di dalam menanam benih. Benih apapun yang mereka tanam pasti tumbuhnya subur, pasti buahnya manis. Pasti tumbuhnya subur, pasti buahnya manis yang mereka tanam. Subhanallah, kenapa? Sebab yang menanamnya ini orang-orang besar, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan mereka nyambung dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tanamannya berkah, buahnya pun juga berkah. Kata mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam tempat ini, dan beruntung mereka yang punya andil ya dalam terwujudnya acara ini, dalam terwujudnya tempat ini, dalam berjalannya. Subhanallah, yang mau andil masih kebuka. Alhamdulillah, lahan masih kosong, tempat masih luas. Masya Allah, andil, bikin kapling kita di sorga. Bikin kapling kita di sorga. Kita mau bangun apa di sorga? Kita pengen makmurin seperti apa kuburannya kita besok. Nah, wujudkan itu semua di sini. Dari sini kita tanam, kita bentuk begitu hingga kita menghasilkan hasil yang memuaskan besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bilang, maluka ma qaddamta. Harta yang kamu punya, yang kamu setor ke akhirat, itu punya kamu. Tapi yang kamu simpan bukan punya kita. Yang kita simpan bukan punya kita. Itu miliknya ahli waris atau miliknya siapa tahu? Miliknya rumah sakit. Jadi buat berobat, jadi buat dokter, atau jadi buat musibah. Harta yang kita punya, yang kita store di jalannya Allah Subhanahu wa taala. La yang gusul mal min sadaqah bal yazdad. Enggak bakalan berkurang harta yang disedekahin. Justru bertambah. Kita semua yang hadir sini kita bakalan mati. Terus mati mau bawa apaan? Mau bawa duit kita, mau bawa mobil kita, mau bawa rumah kita. Enggak ada yang bisa kita bawa kecuali yang kita store, yang kita kirim ke akhirat. Yang kita tinggal di sini, nah itu yang kita tinggalin buat ahli waris, bukan harta kita. Tapi yang kita punya adalah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil itu berarti buat kita saat ruh kita di tenggorokan. Walaupun kecil berarti buat diri kita sendiri saat kita di dalam kuburan. Berarti buat diri kita. Gu anfusakum wa ahlikum nara ittagun nar walau bisyighi tamrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sedekah tuh macam-macam. Ada sedekah buat orang yang kena musibah, ada sedekah buat orang sakit, ada sedekah buat kerabat dan famili, ada pemberian buat ini dan itu. Begitu. Di antara sedekah yang paling afdal adalah sedekah untuk siapa? Untuk orang-orang yang berkecimpung dalam bidang keilmuan, dalam bidang dakwah. Kenapa? Sebab nafa'nya muta'addi. Manfaat yang diberikan itu meluas, ngeluber sampai kemana-mana, sampai jauh kemana-mana. Wah, Al-Habib Ahmad duitnya banyak dia, begitu. Dia nggak butuh sama duitnya kita. Alhamdulillah, duitnya banyak, begitu, lebih banyak dari saya. Nggak butuh sama duitnya kita. Tetapi kita yang butuh untuk andil di dalam amal kebaikan ini. Kita nggak mau diborong nih kebaikan sama dia sendirian. Begitu, jangan dia sendiri yang ngeborong. Pengen juga kita punya andil dalam kebaikan yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan buat kita sekalian. Allah Ta'ala berikan taufik, Allah Ta'ala berikan bimbingan bagi kita sekalian. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga ya kita haturkan kepada warga lingkungan. Masya Allah, lingkungan yang baik, lingkungan yang berkah, lingkungan yang aman, lingkungan yang makmur, insya Allah atas support mereka dan dukungan mereka untuk pondok pesantren ini dan untuk acara dan kegiatan di tempat ini. Dan juga terima kasih juga untuk pemerintahan setempat, mulai dari lurahnya, camatnya, wali kotanya, bupatinya, gubernurnya, semuanya, dan juga untuk kepolisiannya dan TNI-nya dan segenap masyarakat
bermanfaat semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam perkumpulan kita ini, semuanya mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita pulang dari majlis ini dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Wa nas'alullah subhanahu wa yaj'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.